Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Teman-teman, pada kesempatan baik kali ini saya akan membahas satu topik analisis kebijakan pendidikan dengan judul Kebijakan Merdeka Belajar memperkenalkan pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut dengan RPP satu halaman atau satu lembar. Sebelum kurikulum Merdeka Belajar, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016, tujuan pembelajaran adalah menciptakan pembelajaran yang berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi para karsa kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, di mana konsep RPP dengan format yang sudah ada selama ini dianggap sangat kaku. Selain itu, format yang ada terlalu banyak dengan adanya kurang lebih 13 komponen dalam satu RPP, di mana meliputi adanya identitas sekolah, kemudian adanya identitas mata pelajaran, adanya kelas dan semester, materi pokok, kemudian dengan alokasi waktu, kompetensi dasar dengan indikator pencapaian kompetensi, juga memuat tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah bagaimana pembelajaran itu berlangsung, serta yang terakhir adalah cara bagaimana penilaiannya. Nah, kemudian guru juga harus menyusun RPP itu sendiri per kompetensi dasar sesuai dengan bidang studi yang diampunya. Misalnya, seorang guru matematika mengajar di kelas 6 ya, dengan total ada 8 kompetensi dasar misalnya. Setiap kompetensi dasar harus dibuatkan ya dengan komposisi 13 komponen itu harus lengkap dalam satu RPP. Maka setiap RPP per kompetensi dasar jumlah halamannya bisa mencapai antara 15 sampai 25 halaman. Nah, dengan kasus seperti contoh tadi, maka akan menghabiskan waktu guru yang sangat banyak. Apalagi ketika adanya perubahan suatu kurikulum dengan adanya penambahan materi, sehingga harus dilakukan revisi sesuai dengan kebutuhan dari guru tersebut. Saat itu juga suatu keharusan ya yang harus dibuat dengan guru ya, padahal tugas guru itu bukan hanya melakukan perencanaan pembelajaran, tetapi juga harus melakukan proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Nah, kemudian di dalam kurikulum Merdeka Belajar ya yang baru ini, nah bagaimana menanggapi kebijakan baru tersebut? Ya, kita harus juga mengapresiasi kebijakan pokok pendidikan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang akan menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut. Selama ini memang beban administrasi yang ditimbulkan dari penyusunan RPP sering dikeluhkan oleh para guru. Ya, maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mas Nadiem akan menyederhanakan RPP menjadi satu lembar, namun mencakup semua unsur-unsur yang dibutuhkan dalam pembelajaran dan membuat proses pembelajaran lebih efisien dan mudah dipahami oleh guru dan siswa. Nah, apa saja prinsip umum dari penyusunan RPP ini? Ya, yaitu adanya perbedaan antar individu, kemudian juga partisipasi aktif dari peserta didik dalam hal ini siswa ya menjadi pusat para peserta didik untuk mendorong semangat belajarnya siswa
Kemudian bagaimana mengembangkan budaya membaca dan menulis di kalangan siswa maupun guru. Kemudian ada juga tentang pembelian umpan balik dan tindak lanjut. Nah, pada penyusunan RPP ini juga penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, dan penilaian serta sumber belajar tersebut. Nah, kemudian juga mengakomodasi pembelajaran tematik yang terpadu, ya, keterpaduan lintas mata pelajaran, ya. Kemudian juga berbagai keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia ditinjau dari beberapa aspek khususnya untuk belajar. Nah, penerapan teknologi informasi dan komunikasi juga dilakukan di sini ya supaya sistematis, efektif sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada pada saat ini. Kemudian penyediaan rencana pembelajaran sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tertanggal 13 Desember tahun 2019 merupakan salah satu terobosan baru yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, di mana Pak Menteri menyebutkan penyederhanaan RPP ini didedikasikan untuk para guru agar meringankan beban, ya terutama administrasi guru. Ia juga menambahkan selanjutnya akan memberikan beberapa contoh RPP yang cukup dikerjakan dalam satu halaman. Nah, jadi perencanaan pelaksanaan pembelajaran atau RPP dilakukan dengan prinsip yang sangat efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik. Kemudian 13 komponen RPP yang telah ada dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 ini tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah yang menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran dan penilaian pembelajaran atau disebut dengan asesmen, sedangkan komponen lainnya bersifat sebagai pelengkap saja. Jadi disederhanakan. Kemudian sekolah, kelompok guru mata pelajaran atau sejenisnya yang biasa kita ketahui dengan kelompok kerja guru ya atau musyawarah guru mata pelajaran yang biasa kita disingkat dengan NGMP, dan individu guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, mengembangkan format RPP baru secara mandiri untuk sebesar-besarnya untuk keberhasilan belajar para peserta didik atau siswa. Nah, RPP yang dibuat tetap dapat digunakan dan dapat pula disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada tadi poin yang di atas ya. Nah, ada 3 komponen inti ya dari kurikulum Merdeka Belajar ini ya. Apa saja kebijakan RPP 1 halaman itu, di mana 3 komponen inti ini berisikan 1, tujuan pembelajaran, di mana menggambarkan proses dan hasil belajar diharapkan dicapai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar. Kemudian ada langkah-langkah atau kegiatan bagaimana pembelajaran itu dilaksanakan ya. Nah, di sini ditulis secara efektif berupa kegiatan yang dapat secara langsung mencapai kompetensi dasar ya. Nah, yang ketiga yang paling penting adalah bagaimana penilaian pembelajaran tersebut berlangsung atau asesmen. Nah, prinsip penyederhanaan RPP ini ya setidak-tidaknya supaya menjadi lebih efisien ya. Jadi hal yang penting dalam suatu RPP bukan tentang bagaimana penulisannya ya, melainkan tentang bagaimana proses refleksi guru terhadap pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Nah, dengan RPP ini guru dapat melakukan refleksi terhadap pembelajaran di kelas. Selain dapat memperbaiki kinerjanya di kemudian hari, penyusunan RPP ini secara efisien dan efektif dilakukan agar guru memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi
suatu proses pembelajaran. RPP bukan hanya sekedar administrasi yang perlu dilakukan oleh guru dengan mengisi puluhan halaman, ya. Namun, refleksi yang dimaksud adalah hal yang ingin disampaikan sudah dengan baik, ya, disampaikan kepada semua peserta didik atau belum. Jadi pada hakikatnya penulisan RPP ini dilakukan secara efektif, efisien untuk meningkatkan SDM, terutama guru. Ya. Nah, demikianlah pembahasan topik kali ini mengenai analisis kebijakan pendidikan melalui pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan 1 halaman. Semoga dapat membawa manfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.